وقد صح رضا جنات لكن وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للناس دونك وتمالي فما دون الحبيب اليوم حاجب تمنى بالحبيب كل قصد فقد حصل الهنا بدغائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له شرف المعبد والمناكب ولو أن سعينا كل يوم على الأحداث لفوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعوم الآل والأصحاب ترى جميعهم وعطرته العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan anugerahnya, nikmatnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis yang mulia pada acara yang istimewa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada setiap malam hari Rabu kita bersama-sama belajar membaca kitab Nasaihul Ibad, yang pada malam hari ini sampailah kita ke Maqalah Ar-Rabi'ah wal Ishrun, Maqalah yang ke-24. An ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahlil hikmah, annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, az-zuhdu khamsu hisalin, athiqatu billah wa tabarri anil khalqi wal ikhlasu fil amal wa ihtimalu zulmi wal qana'atu bima fil yadi. Para ulama mengatakan az-zuhdu khamsu hisalin, zuhud itu ada 5 poin yang mulia. Zuhud itu ada 5 poin
yang mulia. Yang pertama athiqatu billah. Poin yang pertama adalah athiqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ma'ahub bil fagri, yakin kepada Allah, iman kepada Allah, kuat pegangannya kepada Allah, bersamaan dia tersebut mencintai kefakiran. Artinya walaupun hidup sederhana, walaupun hidup miskin, gak pernah mengeluh, gak pernah menangis, hatinya tetap tenang. Walaupun gak punya uang, hatinya tetap tenang. Walaupun gak punya duit, akan tetapi tidak lupa senantiasa tersenyum. Kenapa? Karena orang tersebut begitu besar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak dipegang uangnya, gak punya uang, dia punya keyakinan selama manusia itu diberi kehidupan oleh Allah, maka selama itu pula Allah Ta'ala akan memberinya rizki. Nah, sehingga poin yang pertama keyakinan kepada Allah. Dan dia senang ketika fakir, ketika miskin, ketika enggak punya apa-apa, senang. Bukan gelendeng, bukan gerutu, tapi senang. Ya bakal kula sampeyan kan beli duit-duit sedikit bae ya ketenger sing raine. Iya, sing raine ketenger, wah kaya duit entong. Iya, tapi bakal duitnya kebok ya wis, katon pisan. Iya. Orang yang zuhud, yang tidak mencintai dunia, yaitu keyakinannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keyakinannya kepada harta benda, bukan keyakinannya kepada duniawi. Kalau uangnya banyak dia pede percaya diri, tapi kalau enggak punya uang lemes dedes, ceritane gelendeng bae, ceritane sing blenak-blenak bae. Dia lupa bahwasanya ada yang lebih berhak untuk diyakini, untuk diimani, untuk dijadikan sebagai pelindung, sebagai kita punya pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu selagi masih hidup, ya rizkinya masih ada. Nah, sehingga kalau masih hidup jangan takut sama rizki. Selagi masih ada kehidupan, maka di situ masih ada rizki yang belum disalurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Abdullah bin Mubarak, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, wa Syaqiq al-Balkhi wa Yusuf bin Asbat, wa hadha min amarati zuhdi, dan ini termasuk tanda-tanda orang yang zuhud. Asiqatu billah, keyakinannya kepada Allah, ketika hidupnya sedih, sengsara, fakir, miskin, gak ada kesedihan, gak ada keluhan, tetap happy. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahwasanya orang tersebut adalah orang yang zuhud, orang yang tidak terlalu mencintai dunia. Fa innahu la yaqwa al-'abdu 'ala zuhdi illa bi thiqati billahi ta'ala. Maka sesungguhnya tidak akan kuat seorang hamba untuk menjadi orang yang zuhud kecuali orang yang mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita harus bisa melatih diri kita. Jangan sampai diri kita ini tergantung dengan uang, tergantung dengan harta benda, tapi gantungkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus, katakan Allah itu ahad, esa, Allahus somad,
dan Allah adalah zat untuk kita semua bergantung. Gantungkan masalah kita, gantungkan problem kita, gantungkan nasib kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun uangnya banyak, akan tetapi kalau Allah ta'ala belum menakdirkan bahagia, ya wis bagian duitnya akeh gangger bae sengsara. Sebaliknya walaupun gak punya uang, tapi Allah ta'ala menjadikan hatinya legowo, Allah ta'ala menjadikan hatinya tenang, tentram, maka hidup di alam dunia dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga dunia itu enggak boleh dijadikan tempat kita bergantung. Jadikan Allah Ta'ala sebagai zat untuk kita bergantung. Lalu perkara yang kedua dikatakan watabari anil khalqi. Watabari anil khalqi, termasuk zuhud adalah tabari anil khalqi, melepas diri dari makhluk, melepas diri dari makhluk. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, sebagaimana Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan az-zuhdu tarku ma yushghilu anillahi ta'ala. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak pernah sibuk kecuali menyibukkan dirinya dengan Allah. Dia tidak sibuk dengan pekerjaan, tidak sibuk dengan masalah, tidak sibuk dengan urusan dunia. Sibuknya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabari anil khalqi, melepas diri daripada makhluk. Artinya makhluk ini enggak punya kekuatan apa-apa. Makhluk ini juga tergantung ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak di luaran sana kalau sudah kenal dengan pejabat yang tinggi, ya seakan-akan hidupnya tenang, bahagia. Belum tentu. Nah, maka kita harus bisa melepas diri kita daripada makhluk. Jadikan yang maha kuat itu adalah Allah, bukan makhluk. Yang maha kuasa adalah Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perkara yang ketiga, wal ikhlasu fil amal. Al ikhlas fil amal, ikhlas di dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal ini termasuk zuhud, termasuk orang yang tidak mencintai dunia. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu melakukan perbuatan tanpa pamrih, semata-mata ia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun orang lain tidak melihat, biarpun tidak dipandang oleh tetangga, tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia yakin bahwasanya amal kebaikannya dipandang, dilihat, bahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi amal kebaikannya semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Sedekah ya sudah tinggal sedekah, infak ya tinggal infak, bagi-bagi untuk yatim piatu tinggal bagi-bagi. Apa maning? Membantu orang lain ya tinggal dibantu, tanpa harus kita mengharapkan balasan dari manusia. Cukup sudah Allah Ta'ala akan membalas amal kebaikan kita, Allah Ta'ala akan membalas amal taat kita, yaitu dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Lalu berikutnya yang keempat,
ihtimalu zulmi, ihtimalu zulmi, menahan dari perbuatan zalim, menahan dari perbuatan zalim. Kadang-kadang ada yang menyakiti, ada yang mendolimi, ya kita mesti tahan, kita mesti bersabar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Yang dinamakan pemberani itu bukan orang yang lihai bergulat, akan tetapi yang dikatakan pemberani adalah yang bisa menahan diri ketika emosi, yang bisa menahan diri ketika kita dibuat marah oleh orang lain. Kalau selama diri kita yang dihina, diri kita yang dicaci maki, diri kita yang dicemooh, diri kita yang direndahkan, ya sudah biarkan saja. Lah iya maju samprot ya. Selama diri kita yang dicaci maki, yang direndahkan, yang dihinakan, ya sudah biarkan saja. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ya dicaci maki, ya dihina, ya dizalimi, akan tetapi dihadapi oleh beliau dengan penuh kesabaran. Bahkan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharapkan dimuliakan di alam dunia, akan tetapi ya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mementingkan bagaimana nanti di akhirat. Di alam dunia hidup sederhana, wis beli apa beli masalah. Di alam dunia disakiti, wis beli apa beli masalah. Yang penting bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, agar kita semua selamat bahagia nanti di alam akhirat. Kalau di alam dunia mas delat 60, 70, 80. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagian sepira enake urip ning alam dunia, ya semono iku waktune. Bagian duitnya beli entok-entok sampai 17 turunan, ya semono-mono iku waktune enak. 80, 90 luwih setitik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kenikmatan di alam dunia ini ada batasnya. Beda dengan kenikmatan kesenangan yang ada di alam akhirat, selamanya alal abad, abadi. Ya, Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan di akhirat, yaitu di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya wal qanaah bima fil yad, dan sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Wal qanaatu bima fil yadi, dan menerima apa-apa yang ada di tangan. Kita mendapatkan banyak, alhamdulillah syukuri. Mendapatkan sedikit, alhamdulillah syukuri. Belum diberikan atau belum mendapatkan, tetap alhamdulillah. Karena masih banyak nikmat yang lainnya, termasuk sehat afiat, termasuk masih bisa duduk di majelis ilmu. Ini nikmat. Ya, nikmat itu bukan hanya uang saja. Banyakan orang mengira nikmat itu uang yang banyak nikmat. Padahal bisa duduk di majelis ilmu seperti ini nikmat. Bisa ibadah kepada Allah nikmat. Nah, sehingga jadilah orang yang qanaah. Karena itulah pemberian yang paling baik, yaitu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qanaatu bima fil yad, dan menerima apa adanya.
apa yang ada di tangan kita. Karena bisa jadi walaupun kelihatannya sedikit, bisa jadi di balik kesedikitannya itu ada keberkahan. Maka walaupun kelihatannya sedikit, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedikit itu bisa jadi sesuatu yang banyak. Ya dipangane ya enak, nganggo tuku es diinung ya adem, nganggo tuku apa baya keturutan, berkah. Tapi walaupun banyak, tidak ada keberkahan, ya naudzubillah. Udah di penyakit, udah di masalah, wow, sudah di musibah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga qanaah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang qanaah, yang bersyukur kepada Allah, yang menerima apa yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga saya ulangi, az-zuhdu khamsu hisal. Zuhud itu ada 5 perkara. Yang pertama as-sighatu billah, keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keyakinan kepada duniawi. Lalu yang kedua, watabari anil khalqi, berlepas diri dari makhluk. Ya, jangan butuh sama makhluk, akan tetapi butuhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal ikhlasu fil amal, dan ikhlaslah di dalam beramal. Ikhlas itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan balasan dari orang, baik itu balasan berupa duniawi, berupa puji-pujian dan lain sebagainya. Jangan. Dan di sini dikatakan fihi salasu hisalin, hakikatu zuhud, hakikatnya zuhud itu ada 3 perkara. Yang pertama, amalun bila alaqah, amal kebaikan tanpa pamrih, ikhlas. Ya, beramal tanpa pamrih itu ikhlas. Wa gaulun bila toma, dan ucapan tanpa kerakusan. Wa izzun bila riyasah, dan juga kemuliaan tanpa kepemimpinan. Artinya kita menjadi orang yang ifah. Apa itu ifah? Orang yang mempunyai harga diri. Sama makhluk enggak butuh. Ya, kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak boleh bergaul boleh. Tapi menggantungkan sesuatu kepada makhluk itu yang tidak boleh. Ya, kalau bergaul ya dengan siapa saja bergaul. Ya, kan, tetapi jangan menggantungkan diri kita kepada makhluk. Gantungkan kepada Allah. Karena makhluk itu ya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya ihtimalu zulmi, dan menahan dari perbuatan zalim. Dan yang terakhir, yang kelima, wal qana'a bima fil yad, dan sifat qanaah menerima apa adanya atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 poin yang termasuk zuhud, yang intisarinya adalah tidak terlalu mencintai dunia. Sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang tidak mencintai dunia, orang-orang yang zuhud, yang beriman, yang bertakwa, yang selamat bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Yang sakit mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan,
Allah Ta'ala memberikan, melapangkan kita semua rizki dengan rizki yang halal. Dan mudah-mudahan ketika ajal datang menjemput kita semua, kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhi niyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah alaman alaman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min nisan. Nisanukal qadim. Ya Hanan ya Manan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.